Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Sabolo dengan NIM D1A120 kelas C dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana data pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada data pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua, pertumbuhan ekonomi Papua sentuh 48,3 triliun. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis ekonomi Provinsi Papua pada triwulan 2 2020 mengalami pertumbuhan positif, yaitu 4,52%. Ekonomi Papua berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku triwulan 2 2020 mencapai 48,3 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 33,41 triliun rupiah. Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H.C. Robaha, SEMM, mengatakan dari 17 kategori lapangan usaha, terdapat 5 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif selama triwulan 2 2020. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dialami oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 29,92%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terdapat pada komponen ekspor luar negeri sebesar 60,35%. Pertumbuhan ekonomi Papua dipicu peningkatan produksi pada tambang biji logam PT Freeport Indonesia selama triwulan 2 2020 yang membawa pertambangan dan penggalian tumbuh hingga 29,90%. Sementara itu, produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita pada triwulan 2 2020 mencapai 13,98 juta rupiah. Sementara PDRB per kapita tanpa pertambangan dan penggalian sebesar 10,11 juta rupiah. Pada tahun 2020, besaran produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Papua atas dasar harga berlaku mencapai 198,93 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 137,68 triliun rupiah. Selama tahun 2020, ekonomi Papua mengalami pertumbuhan sebesar 2,32%. Dari sisi produksi, pertumbuhan ini disebabkan oleh pertumbuhan lapangan usaha, pertambangan, dan penggalian sebesar 16,62%. Lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha dengan kontribusi sebesar 28,27%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 51,18%. Ekonomi Papua pada triwulan 4 2020 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 6,90%. Demikian juga jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Papua mengalami pertumbuhan sebesar 5,9%. Perekonomian Papua pada tahun 2020 jika dilihat tanpa kategori pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 3,51%. Selama triwulan 4 2020, secara year-on-year ekonomi Papua mengalami kontraksi sebesar kurang dari 6,83% dan tumbuh 2,19% secara Q2Q. PDRB per kapita dengan pertambangan dan penggalian pada tahun 2020 mencapai 57,9 juta rupiah, sedangkan tanpa pertambangan dan penggalian sebesar 41,5 juta rupiah.
pada data pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 130,18 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 93,45 triliun rupiah. Ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,65% dibandingkan capaian tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,50%. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergundangan sebesar 5,20%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga dan profit yang melayani rumah tangga atau PKLNPRT sebesar 3,59%. Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan 4 2020 dibandingkan triwulan 4 2019 mengatakan kontraksi sebesar 2,5% dari sisi produksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor mengalami kontraksi terdalam sebesar 9,14%. Sementara dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah PKP sebesar 2,87%. Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan 4 2020 tumbuh sebesar 2,11%. Bila dibandingkan triwulan sebelumnya, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha, pengadaan listrik dan gas sebesar 13,41%. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 48,53%. Persamaan dan perbedaan kondisi pertumbuhan ekonomi dari kedua provinsi. Persamaan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini kita bisa lihat Badan Pusat Statistik atau BPS merilis ekonomi Provinsi Papua pada triwulan 2 2020 mengalami pertumbuhan positif 4,52%. Ekonomi Papua berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku triwulan 2 2020 mencapai 48,3 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 33,41 triliun rupiah. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dialami oleh lapangan usaha, pertambangan, dan penggalian sebesar 29,92%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terdapat pada komponen ekspor luar negeri sebesar 60,35%. Sedangkan kalau dilihat dari perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 130,18 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 93,45 triliun. Perbedaan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini pada perbedaannya yaitu ekonomi Papua pada triwulan 4 2020 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 6,92%. Demikian juga dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Papua mengalami pertumbuhan besar 5,9%. Sedangkan ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan 4 2020 tumbuh sebesar 2,11%. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 13,41%. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 48,53%.
penyebab perbedaan data pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Papua dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dapat dilihat di sini penyebabnya yaitu di Provinsi Papua pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 16,62%. Lapangan usaha ini merupakan konstruksi terbesar 28,97% bagi komponen ekspor barang. Sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan adanya kontraksi atau penurunan pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP sebesar 2,87% dan terjadi juga pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga PKLNPRT sebesar 3,95%. Sekian dari saya atas materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.